Saudara, Indonesia sebagai bangsa besar masih punya banyak tantangan untuk bisa meningkatkan literasi dan gerakan budaya membaca di tengah perkembangan digital hingga akal imitasi atau biasa kita kenal dengan AI. Lalu pertanyaannya, bagaimana perpustakaan dan komunitas masyarakat dapat berperan bersama untuk tujuan ini? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Profesor Endang Aminuddin Aziz. Pak Aziz, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Dan hadir juga ada penulis dan pegiat literasi Maman Suherman. Kang Maman, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, saya mau tanya dulu ke Pak Aziz. Pak Aziz, ini di tengah perkembangan media sosial di mana orang-orang lebih suka nonton. Kalaupun baca semuanya serba medsos. Pertanyaannya gimana caranya bisa meningkatkan literasi dan juga budaya membaca masyarakat Indonesia masa kini, Pak Aziz? Ya, pertama tentu ini perkembangan yang tidak bisa ditolak ya. Adanya informasi yang begitu cepat masuk dengan pendek-pendek begitu, tetapi di sisi lain kita juga memerlukan akses informasi yang lebih mendalam. Nah, literasi ini bukan hanya bicara tentang jumlah informasi yang diperoleh, tetapi justru bicara tentang seberapa mendalam dia bisa memahami informasi itu, kemudian dia bisa memanfaatkan informasi itu. Nah, ketika bicara tentang kedalaman itu, maka Perpusnas ini menjadi wahana yang memberikan fasilitasi yang utuh gitu ya. Karena di Perpusnas ini yang disimpan bukan hanya informasi-informasi yang sepenggal-sepenggal itu, tetapi informasi yang utuh, apakah itu dari buku, majalah, koran, jurnal, kemudian bahan-bahan yang sudah didigitalkan gitu. Sehingga ketika mau mendalami sebuah informasi itu tempatnya Perpustakaan Nasional. Nah, lalu bagaimana untuk bisa meningkatkan budaya bacanya? Budaya baca ini akan harus dibangun secara terstruktur ya, tidak bisa dibangun hanya sporadis ya, sekali-sekali saja, nggak bisa, karena harus ada pembiasaan. Maka Perpusnas membuat program yang diusahakan untuk setiap orang itu terbiasa membaca buku, apakah itu untuk anak-anak, untuk orang dewasa yang belum terbiasa begitu. Kita sediakan bukunya, kita bekerja sama dengan komunitas literasi, dengan pegiat literasi, dengan pemerintah-pemerintah daerah. Jadi ini adalah sebuah gerakan bersama yang akan harus dilakukan supaya budaya membacanya membaik, kemudian tingkat literasinya juga meningkat. Begitu. Kalau gitu Kang Maman, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya meningkatkan tadi budaya literasi dan membacanya ini juga meningkat? Saya selalu mengatakan negara harus hadir. Perpusnas kali ini memberikan bukti-bukti tersebut, misalnya bersama-sama komunitas membentuk relawan literasi masyarakat. Turun ke lapangan, ada 360 titik di seluruh Indonesia, ada relawan literasi masyarakat, diinisiasi oleh Perpusnas, diberi bantuan buku di berbagai titik. Ada juga KKN tematik literasi, di mana orang-orang yang KKN betul-betul berkaitan dengan kegiatan keliterasian. Dan ini adalah bagian dari apa yang saya sebut, kalau mau membuat orang Indonesia suka baca, maka banjiri dan hujani orang Indonesia dengan buku dan bahan bacaan dan kegiatan-kegiatan literasi. Tidak bisa satu pihak bertanggung jawab seperti itu. Kita harus terlibat bersama, kalau kata Prof. Amin tadi. Masyarakat, pemerintah harus ikut bersama-sama mendukung gerakan-gerakan ini. Ini yang penting harus kita lakukan. Jadi bahkan jangan sendiri-sendiri. Mari kita sama-sama, kementerian lembaga yang punya kaitan dengan kegiatan keliterasian harus turun bersama. Ada surat edaran dari Perpusnas kerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Lagi-lagi tujuannya satu, mendekatkan akses antara buku dengan masyarakat. Ini yang jauh banget jaraknya. Jadi buat saya persoalannya bukan orang tidak mau membaca di negeri ini. Tapi akses buku dengan manusia itu yang masih sangat jauh. Sehingga perlu dijembatani. Negara hadir, komunitas hadir dengan menyebarkan bahan bacaan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menghidupkan buku. Kedalaman yang dimaksud Prof. Amin tadi bukan cuma baca buku dengan kedalamannya, tapi bagaimana mendiskusikan buku, bagaimana membedah buku, bagaimana pegiat literasi turun ke lapangan, sehingga orang merasa nyaman betul dengan buku tersebut. Bukan sekedar berhadapan dengan benda mati, tapi dengan benda hidup. Dan buat saya buku adalah roh yang bernyawa yang harus dihidupkan terus-menerus. Oke, buku adalah roh bernyawa yang kemudian perlu dihidupkan terus, Pak Amin. Pertanyaannya gini, tapi kalau misalnya nih masyarakat bilang, oh saya tidak perlu jauh-jauh, misalnya kan semuanya bisa dibaca serba digital. Kalau saya lagi pengen, saya tinggal buka aja, saya nggak perlu datang jauh-jauh. Gimana caranya meyakinkan bahwa
yang di digital dengan kita pergi langsung ini berbeda rasanya? Ya, pertama tentu kita akan harus ingat bahwa tidak semua orang memiliki dalam tanda petik kemewahan bisa mengakses bahan-bahan digital ya. Oke. Karena Indonesia ini begitu luas, mungkin mereka yang berada ya punya kuota untuk mengakses internet yang akan bisa memanfaatkan bacaan digital. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang non jauh di sana, terus kemampuan ekonominya tidak bisa selalu dipakai untuk menggunakannya membaca buku atau mengakses yang lain. Maka kita harus hadirkan gitu kan. Itu satu. Harus dihadirkan buku itu ke tengah-tengah mereka yang tidak mampu itu. Kemudian yang kedua, apa bedanya antara membaca yang digital dengan membaca yang fisik? Nah, ketika kita membaca secara fisik, ada interaksi secara psikologis ya antara diri kita dengan buku. Ketika kita membuka lembaran-lembaran buku ini, interaksi antara jari kita, mata kita, ini akan berbeda dengan kita membaca yang bentuknya digital. Karena apa? Ketika kita membaca secara digital, mata kita terfokus betul kepada layar, kemudian kita cepat lelah. Iya, betul. Nah, kelelahan ini yang membuat orang malas membaca pada akhirnya. Sehingga lama orang distraksi juga ya Pak biasanya ya? Apalagi kalau misalnya tiba-tiba iklan muncul ya gitu. Nah, ini betul-betul gangguan. Iya. Nah, jadi ketika orang sudah mulai merasakan lelah ketika membaca, akhirnya akan malas. Berbeda dengan ketika membaca buku fisik. Nah, ini tentu saja sebuah kondisi yang ya memang akan selalu terbagi seperti itu gitu. Nah, tinggal kita sekarang mengakali bagaimana dalam kondisi tertentu kita hanya bisa membaca yang digital misalnya gitu. Dalam kondisi yang lain kita dihadapkan kepada situasi harus membaca buku fisik. Ya, buku fisik itu kan istilahnya apa ya? Hambatannya lebih kecil gitu daripada membaca yang digital ketika tidak ada listriknya. Baterai habis misalnya. Kuota habis. Terus layar juga kan kecil. Kalau misalnya di yang besar, layar besar, kan lebih berat membawanya juga gitu kan. Okay. Nah, ini hal-hal yang seperti ini keasikan membaca buku fisik bagi saya gitu terutama ya yang saya pengalaman membaca itu lebih mengasihkan membaca buku fisik begitu. Nah, ketika seorang sudah merasa asyik dengan membaca buku ya, maka dia akan semakin tergerak hatinya untuk melanjutkan lagi karena hatinya sudah terlibat dengan proses membaca begitu. Okay. Dan berikutnya yang tadi sebelumnya saya tanyakan Kang Maman, kalau semuanya rata-rata orang sudah punya gadget, sudah punya ponsel, terus sekarang zamannya AI atau akal imitasi. Orang kan berpikir, tidak perlu capek-capek lagi untuk baca, mau nanya apa silakan aja tanya AI. Tetap kemampuannya untuk kita dapat ilmunya itu setipis gadgetnya itu juga. Semua orang bisa melakukan itu dengan untuk kecepatan-kecepatan tertentu. Tapi saya juga bukan orang yang ingin membuat paradoks antara buku cetak dan AI. Itu bisa saling melengkapi. Kalau untuk hal-hal yang singkat kita bisa pakai AI. Tapi kalau butuh kedalaman, butuh pemahaman yang lebih kritis, kita tetap harus buka buku. Dan harus ada ruang-ruang dialog. Kita nggak bisa berdialog dengan akal imitasi kan Mbak. Berdialog yang saling tanya dan kita mendapatkan kedalaman yang kuat. Dan kita kalau pakai akal imitasi hanya akan mengalir pada algoritma yang semua orang juga akan bisa ketemu. Tidak lagi ada keunikan. Dan saya selalu mengatakan bahwa rawness itu justru kesempurnaan. Dan itu milik manusia bukan milik AI. Oke, jadi tetap berbeda ya ketika kita membaca AI dengan yang aslinya bukunya. Saya kalau bertemu dengan orang yang mengaku konsultan tapi ilmunya cuma dari AI. Biarkan dia menjelaskan dengan dahsyat. Begitu tanya jawab. AO tuh. Karena tipis betul nggak ketemu kedalamannya. Oke. Kalau gitu artinya Prof. Amin ketika membaca itu kan kita sudah diajarkan sejak dari kecil. Bahkan sebelum TK orang tua kita sudah mulai belajar A, I, U, E, O, 1, 2, 3 mulai membaca. Nah, artinya memang hal itu ya sedini mungkin kita harus mempraktekkan itu kepada anak-anak kita untuk kembali lagi membaca. Ya, proses membaca itu kan dimulai dari niat dia mau membaca ya. Ada yang disebut dengan pra membaca. Ketika mau menentukan sebuah buku saya mau baca itu. Kemudian mencari buku itu adanya di mana. Itu sudah mulai dengan proses itu. Kemudian ketemu dengan bukunya. Dia baca. Kemudian setelah membaca dia menjadi paham. Kemudian dia meneruskannya dengan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan niatnya tadi. Nah,
praktek ini yang kadang-kadang tidak ditemukan ketika kita membaca melalui tadi kecerdasan buatan. Karena apa? Tiba-tiba informasi itu datang menggeruduk kita, kemudian kita susah memilahnya. Nah, ini yang justru menjadi penting untuk disampaikan kepada siapapun yang mau membaca. Kita ajarkan bagaimana proses membaca itu seharusnya terjadi. Nah, ketika kita membaca melalui AI, ya kan pendek-pendek, cepat-cepat gitu ya. Ini kan sebetulnya bisa dikatakan trade off ya antara kecepatan dengan kedalaman. Nah, mencari informasi melalui AI, ya cepat sekali. Dalam hitungan detik sudah datang. Ketika klik, langsung keluar. Nah, tetapi ketika misalnya kita mau mendalam, tidak bisa dengan AI. Kita tidak bisa berdialog seperti dikata Kang Maman. Nah, karena apa? Juga kita harus hati-hati tentang informasi yang diperoleh melalui AI ini, melalui kecerdasan buatan. Karena bagaimanapun, artificial intelligence ini pertama tidak punya hati, ya, tidak punya rasa, dia tidak punya logika, ya. Logika dalam arti nalar yang seperti manusia, bisa menentukan baik buruk, benar salah, tidak punya moral, tidak punya etika. Ini AI. Manusia lah yang bisa menentukan. Misalnya ketika kita bicara tentang, katakanlah, kami kemarin ini diskusi tentang indeks pembangunan literasi masyarakat. Apakah kita akan menyamakan sebuah kondisi yang terjadi di Jakarta dengan yang kondisi di Papua, di NTT, dengan segala macam. Ketika data ini masuk, ya, diolah melalui kecerdasan buatan, semuanya ditafsirkan sama. Merata saja. Artinya kita tidak boleh membaca AI atau gimana nih? Bukan tidak boleh membaca AI, tapi kita harus menafsirkan dan memberikan masukan informasi kepada AI supaya dia tidak ngaco gitu. Jangan menyamakan kondisi Jakarta, akses yang begitu mudah, perpustakaan di mana-mana, ya, kemampuan orang untuk membeli kuota juga jauh lebih besar. Bagaimana kalau dibandingkan dengan di daerah-daerah 3T misalnya? Nah, ini yang kita harus definisikan ulang. AI tidak bisa kalau tidak kita kasih tahu. Nah, siapa yang bisa ngasih tahu? Ya manusia. Ya, kita juga ya. Betul, gitu. Nah, karena memang ada keterbatasan-keterbatasan dari AI ini yang harus kita beri asupan. Jangan sampai si kecerdasan buatan ini justru menafsirkan sendiri. Ya. Ini yang kemudian ketika ditafsirkan sendiri, loh, kok jadi seperti ini, jadi salah. Dan jangan sampai kita sebagai pembaca berita, pembaca informasi melalui AI ini terjebak oleh kepercayaan bahwa apa yang disampaikan oleh AI ini adalah benar semua. Itu yang tidak boleh terjadi. Dan ini kaitannya dengan tingkat kecakapan literasi masyarakat itu. Kalau gitu Prof. Amin, gimana juga caranya agar Perpusnas ini kembali mengingatkan bahwa kami ada loh di sini untuk membantu dan meningkatkan literasi masyarakat Indonesia yang saat ini penuh dengan apa-apa media sosial dan juga tadi AI itu sendiri. Nah, ini tantangan bagi Perpusnas, juga tantangan bagi pustakawan tentu saja ya. Karena di Perpusnas itu kan mayoritasnya pustakawan. Saya sering bertanya, masihkah perpustakaan itu dibutuhkan? Ya. Ini pertanyaan yang bukan karena saya orang baru di Perpusnas, saya bukan pustakawan, tetapi ini pertanyaan kritis supaya bisa membangkitkan perasaan bahwa perpustakaan itu tetap tidak bisa tergantikan oleh AI. Nah, bagaimana cara yang kami lakukan? Kami melakukan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan para pegiat literasi yang tadi disampaikan oleh Kang Maman, mau apakah itu Rel 5, ya, relawan literasi masyarakat, apakah pegiat yang tidak masuk ke Rel 5, KKN tematik literasi, termasuk di lapas, di puskesmas, memberikan pelatihan bagaimana cara membaca yang benar, cara mengolah informasi yang benar. Pada saat yang sama, kami juga memberikan fasilitasi kalau mereka mau membaca informasi yang terkait dengan hal yang tadi mereka sebut cari, itu ada di Perpusnas. Ya. Ketika misalnya ada berita tentang sebuah kajian, ya, itu kan sedikit-sedikit saja kalau dari AI. Nah, lengkapnya silahkan datang ke Perpusnas. Nah, di Perpusnas ini tersedia referensi-referensi yang mungkin tidak ditemukan di AI. Apalagi kalau kita bicara tentang kekayaan hazanah keilmuan masa lalu. Ya, manuskrip-manuskrip ratusan tahun. Yang paling tua itu kan ada manuskrip yang usianya sudah dari tahun 1500-an. Dan itu nggak ada di ponsel. Nggak ada di ponsel. Kalau tidak dimasukkan datanya ke tidak akan ada. Tidak akan ada. Kemudian aksara kita, ya, itu juga kan sangat unik. Tidak bisa dibaca tiba-tiba oleh AI. Ya. Nah, ini yang bisa tetap menunjukkan bahwa perpustakaan tetap diperlukan. Dan ini yang justru lebih penting adalah di Perpusnas ada manusia
yang bisa diajak ngomong. Oh, oke. Ada komunikasi. Ketika tidak tahu bisa seperti apa dia berikan layanannya, harus seperti apa dia melakukan pencarian informasi gitu. Yang di AI itu tidak ditemukan. Oke. Gitu. Jadi ada manusia, Oke. faktor manusia nggak bisa digantikan Nggak bisa oleh digantikan AI. apapun Betul. ya. Kalau gitu Kang Maman, pertanyaan terakhirnya, kenapa penting untuk mengingatkan kembali kita untuk membaca buku, penting untuk mengingatkan kembali kalau kita mau baca yang lebih luas ada di Perpustakaan Nasional. Buku bukan cuma untuk dibaca, tapi untuk dipahami. Dan untuk memahami itu tidak bisa kita hanya berdialog dengan AI atau dengan buku itu, tapi juga harus menghadirkan manusia-manusia untuk berdialog dengan buku tersebut. Seperti hanya kita mengajak anak kita membaca, dia nggak akan bisa membaca kalau dia nggak lihat contoh bapak ibunya juga senang. Dan tatap muka itu punya kedalaman. Human library, perpustakaan yang menghadirkan manusia, itu nggak bisa dihadirkan oleh AI. Contoh sederhana nih sebagai penutup. Oke. Ketika saya meluncurkan buku tentang ibu saya dan janda itu ibuku, saya bertanya kepada AI, tolong jelaskan tentang ibu saya yang bernama Sumiati. Apa jawabannya? Oh, itu nama hantu di Sulawesi. Bukan ibu Oke. saya. Karena belum masuk data-datanya. Ada Bu, sudah ada bukunya. Oh, sudah ada, oke. Sudah ada buku. Karena tidak ada dialog manusia untuk menjelaskan siapa ibu saya. oke. Yang dia lihat algoritma terbanyak tentang Ya, Sumiati ya. adalah film Sumiati. Oke, baik. Ya. Kan tentang sosok hantu. Jadi bisa dibayangkan kan, dialog itu bisa hilang. Jadi kalau kita bertemu di perpustakaan, perpustakaan tidak cuma menyediakan buku, ruang-ruang untuk berdialog, Oke. ruang untuk membedah buku, ruang untuk membedah tayangan televisi, tayangan film. Hanya ada di Kita akan ketemu kedalaman Perpusnas. itu. Jadi jangan pernah menganggap perpustakaan itu cuma tempat menyimpan buku. Oke. Baik, sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Prof. Terima Amin, kasih. Kang Maman, terima kasih. Semoga ini juga menambah lagi minat kita untuk kembali membaca buku dan juga meningkatkan literasi masyarakat Indonesia.